Karena masyarakat kita memang terisolir, maka kita harus buka di sana. Wifi tidak bisa dapat wifi karena listrik tidak ada karena jalannya nggak ada. Maka sekarang kita buka jalannya. Kita lengkapin semuanya agar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini hadir di tengah-tengah masyarakat kita semua di Kalimantan Timur. Ada 4 desa di sana yang sangat-sangat tertinggal, yaitu Tanjung Soke, Draya, Lemper, dan Gerunggung. Ini proses penganggarannya sudah selesai tahun ini. Sisanya nanti yang Sotek Bongan itu mudah-mudahan di perubahan untuk sekian puluh kilo, dari OIKI juga sekian puluh kilo, dan Balai Jalan Nasional juga nanti sekian puluh kilo. Jadi akan ada jalan baru. Nanti terkoneksi juga dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tepatnya di Tamiang Laya. Semuanya sudah jalan. Termasuk juga jembatan yang menghubungkan dengan Longbagun seberang. Nanti itu yang connect dari Putu Sibau menuju ke Kalimantan Utara. Nah, itu pakai swasta. Itu negosiasi kita kepada swasta. Mereka membangunkan itu. 122 kilo itu dibangun oleh swasta untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Sementara dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur itu dengan teman-teman dengan pimpinan Komisi 5. Kalau ini Komisi 1 tadi ini berbicara tentang pertahanan. Saya juga menyampaikan bahwa di daerah ini perlu untuk diberikan perhatian khusus berkaitan dengan kedaulatan, karena Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat ini hanya dipisahkan oleh batok. Nah, ini personel kita, alutsistas kita agar bisa mobilisasi. Maka infrastrukturnya harus bagus, harus memadai. Tidak heran bila pada akhirnya masyarakat Kalimantan Timur harus melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di tanggal 21 April 2026 mendatang. Dari pernyataannya Bapak Rudi Massuf, saya secara pribadi menemukan fakta bahwa masih ada begitu banyak daerah yang terisolir di Provinsi Kalimantan Timur hari ini. Masih ada begitu banyak desa yang belum punya akses jalan. Artinya bahwa ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak kebutuhan yang harus dilengkapi oleh pemerintah kepada masyarakat Kalimantan Timur. Tetapi di sisi lain, kita menemukan bahwa kebijakan, keputusan yang lahir dari Gubernur Kalimantan Timur ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya beberapa waktu yang lalu, pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah. Setelah dihujat, setelah dikritik, setelah masyarakat Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa, lalu pada akhirnya adanya pembatalan tentang pengadaan kendaraan dinas itu. Hari ini muncul lagi sebuah kebijakan yang benar-benar menghebohkan nasional, yaitu anggaran untuk renovasi rumah dinas sebesar 25 miliar rupiah. Sekali lagi, saya secara pribadi mendukung penuh bila pada akhirnya masyarakat Kalimantan Timur harus melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran terhadap segala kebijakan dan keputusan yang lahir dari pemerintah Kalimantan Timur hari ini. Disinilah bukti nyata bahwa pihak pemerintah sama sekali tidak punya rasa empati terhadap masyarakat Kalimantan Timur itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi Massuf dalam cuplikan video tadi, itu sesungguhnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah semua yang diucapkan oleh Rudi Massuf itu sudah terrealisasi? Atau jangan sampai hanya habis diomong kosong? Tetapi konyolnya, ada hal menarik yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Hasanuddin Massud. Entah ini adiknya atau kakaknya dari Rudi Massuf, saya kurang tahu.
tetapi beliau ini adalah ketua DPRD di Provinsi Kalimantan Timur. Ramai ajakan untuk menggelar aksi demonstrasi mengkritik kinerja pemerintah di Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2026 mendatang. Bahkan beredar narasi keluarga Masud disebut sebagai perusak Kalimantan Timur. Sekali lagi, keluarga Masud dijuluki sebagai perusak Kalimantan Timur. Hasanuddin Masud, ketua DPRD di Provinsi Kalimantan Timur, menghimbau masyarakat Kalimantan Timur untuk tidak terprovokasi. Ia menegaskan dalam praktiknya, setiap kebijakan ada proses dan aturan masing-masing, serta tentu ada mekanisme pengawasan, termasuk soal perbaikan rumah jabatan gubernur, penggunaan anggaran, hingga isu kredit macet sebuah perusahaan. Ketua DPRD Kalimantan Timur ini menyayangkan beredarnya potongan-potongan konten yang menyebar narasi provokasi yang ingin memecah belah masyarakat Kalimantan Timur. Sekali lagi, dalam tanda kutip, ini adalah keluarga Masud. Namanya Hasanuddin Masud. Kalau kakaknya atau adiknya itu yang menjadi gubernur Kalimantan Timur yang bernama Rudi Masud. Tampaknya keluarga Masud ini juga nepotisme di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tidak heran ada julukan bahwa keluarga Masud perusak Kalimantan Timur. Apakah ini fakta? Tetapi lebih jelasnya kita akan menunggu aksi unjuk rasa yang akan digelar pada tanggal 21 April 2026 mendatang. Dan berikut ini, mari kita simak apa yang diungkapkan atau apa yang diucapkan oleh Bapak Hasanuddin Masud, gubernur, maksud saya ketua DPRD di Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pak, kalau ajakan aksi tanggal 21 itu, ini kan membawa narasi keras terhadap pemerintah daerah. Bahkan menyebut bahwa perusahaan Kaltim ini, apa tanggapannya, Pak? Ya, jadi kalau narasi seperti itu memang paling mudah ya, bikin publik percaya, apalagi kalau ada potongan video, dilihat tanpa konteks yang lengkap ya. Tapi saya pikir pemerintah ini bekerja tidak sesederhana itu. Ya, jabatan dan keputusan dan penggunaan dana itu sumber dayanya perlu proses. Nah, ada aturannya, ada pengawasannya. Nah, kalau kami berada di posisi sekarang ini, perlu mekanisme. Sehingga saya pikir nggak ada Pak yang substansi kan, termasuk seperti rumah jabatan yang perbaikan memang harus perbaiki dan ada aturannya. Terus dikatakan perusahaan swasta yang kredit itu kan ditanyakan ke bank, apakah benar ini atau tidak? Itu kan perlu klarifikasi. Tapi kalau potongan-potongan video kemudian dibentuk narasi, nah ini yang sebenarnya disayangkan karena masyarakat tidak semua mengerti gitu. Nah, maka saya harus mengklarifikasi. Narasi seperti ini mudah-mudahan pelan-pelan bisa kita lihat secara komprehensif dan utuh gitu. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dipastikan akan turun ke jalan pada 21 April mendatang. Aksi ini dipusatkan di kantor DPRD dan kantor Gubernur Kaltim. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyebut lebih dari 4.000 peserta telah terdaftar dan jumlahnya masih terus bertambah. Mereka membawa tuntutan serius, mulai dari penghentian dugaan praktik nepotisme hingga desakan pencopotan Gubernur Kalimantan Timur. Aksi ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada publik. Tak hanya mahasiswa dan organisasi masyarakat, buruh hingga pengemudi ojek online juga ikut terlibat. Bahkan potensi terganggunya layanan transportasi daring mulai menjadi perhatian.
Selain aksi jalanan, massa juga menempuh jalur formal dengan menyurati Presiden, meminta adanya tindakan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Aliansi menegaskan, gerakan ini bukan soal politik. Ini adalah suara masyarakat yang menuntut perubahan. Dan jika tak direspons, aksi lanjutan disebut siap digelar. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, sebagai pejabat publik yang lahir dari rahim demokrasi, yang dipilih melalui kepercayaan rakyat, sudah seharusnya setiap kebijakan harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan pada kemewahan kekuasaan. Namun apa yang terjadi hari ini di Provinsi Kalimantan Timur justru menunjukkan wajah yang berbanding terbalik. Di saat rakyat menjerit karena jalanan rusak, karena pembangunan infrastruktur yang buruk, akses infrastruktur yang terbengkelai, dan kebutuhan dasar belum terpenuhi, justru anggaran fantastis sebesar 25 miliar rupiah digelontorkan untuk merenovasi rumah jabatan dari gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Ini bukan sekedar soal angka. Ini soal sensitivitas. Soal rasa empati yang tumpul. Soal rasa keberpihakan yang dipertanyakan. Coba kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang pemimpin merasa pantas untuk memperindah tempat tinggalnya, sementara rakyat yang diwakilinya masih berkutak dengan lumpur di jalan, dengan debu di perkampungan, dan janji-janji pembangunan yang tak kunjung ditepati. Sekali lagi, kalau kita mau mengacu pada cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Rudi Massuf, ini adalah fakta. Di mana kira-kira letak hati nurani dari para penguasa hari ini? Ataukah kekuasaan memang telah membutakan rasa? Keputusan ini bukan hanya keliru secara moral, tapi juga mencederai kepercayaan publik, khususnya masyarakat Kalimantan Timur hari ini. Ini adalah simbol nyata dari ketimpangan antara elit dan rakyat. Ketika pemimpin hidup dalam kenyamanan yang dibangun dari uang rakyat, sementara rakyat sendiri harus berjuang untuk sekedar mendapatkan hak dasar mereka, maka yang lahir bukan lagi rasa hormat, bukan lagi rasa menghargai, melainkan ungkapan kemarahan dan kekecewaan. Tidak heran jika gelombang protes mulai membesar di Provinsi Kalimantan Timur. Rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2026 bukanlah sekedar gerakan spontan, melainkan akumulasi dari rasa kekecewaan yang selama ini dipendam oleh masyarakat itu sendiri. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, yang dianggap tidak peka, dan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat Kalimantan Timur itu sendiri. Rakyat sesungguhnya tidak menolak yang namanya pembangunan. Rakyat tidak anti terhadap perbaikan fasilitas. Tetapi rakyat hanya menuntut yang namanya prioritas. Menuntut keadilan, menuntut agar anggaran digunakan untuk hal-hal yang benar-benar menyentuh kebutuhan orang banyak, kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur,
bukan untuk memoles citra kekuasaan. Jika suara ini terus diabaikan oleh para penguasa hari ini, khususnya para penguasa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang gubernur, tapi juga legitimasi moral kepemimpinan itu sendiri. Sebab kekuasaan yang tidak lagi mendengar rakyatnya, cepat atau lambat akan kehilangan pijakannya. Ini sesungguhnya adalah peringatan keras bahwa jabatan bukanlah privilege untuk hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Jabatan itu sesungguhnya adalah amanah, dan setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di atas kertas, tetapi di hadapan hati nurani rakyat. 21 April 2026 bukan sekedar tanggal. Ia mungkin akan berpotensi menjadi titik balik. Apakah pemerintah akan tetap menutup mata atau mulai mendengar dan kembali ke jalan yang benar, yaitu berpihak pada rakyat? Ataukah tuntutan dari masyarakat Kalimantan Timur bahwa seorang Rudi Massuf, Gubernur Kalimantan Timur hari ini, harus benar-benar dilengsarkan akan menjadi fakta? Mari kita tunggu kabar terbaru di tanggal 21 April 2026 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.